Assalamualaikum Bu Yun. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Kemudian itu LMS-nya lancar? Alhamdulillah Bu. Ngereuyeun. Iya. Ngereuyeun lancar. Iya. Di sini ya tema pendampingannya yaitu rancangan program yang berpihak pada murid. Ya. Terus fokus pendampingannya refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1, kemudian diskusi rancangan program yang berdampak pada murid, kemudian diskusi pengembangan komunitas praktisi yang Ibu udah bikin ya. Nah, kita lanjut. Berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu? Ya, melalui pemetaan yang kemarin ya Bu, yang sudah saya laksanakan tentang sumber daya, menjadikan suatu program sekolah itu menjadi lebih berpihak pada murid gitu ya. Jadi dapat dirancang dengan lebih optimal, kemudian disusun dan dirancang sesuai dengan nilai gunanya gitu. Dan kebermanfaatan tentunya harus berpihak kepada murid, jadi sesuai dengan bakat, kemudian minat muridnya. Jadi dengan begitu nanti belajarnya juga lancar ya Bu Yun ya. Kalau kita mengutamakan kebutuhan murid. Apa menurut Ibu yang masih perlu dikembangkan Bu, atau perlu dievaluasi lagi? Ya, mungkin dari pemetaan aset dan sumber daya yang dimiliki sekolah serta program-program yang disusun sekolah kemarin ya, yang perlu dikembangkan adalah pemberdayaan aset sosial. Ya. Jadi di mana dapat kembali bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang menunjang proses pembelajaran di luar sekolah gitu Bu. Karena terus terang dalam aset sosial ini kan banyak sebetulnya ya. Yang ada di sekitar sekolah ini, seperti kita kan berdekatan dengan rumah sakit ya Bu ya, dekat dengan puskesmas juga, Koramil. Nah sebetulnya itu adalah merupakan suatu aset ya. Saya mengira itu bukanlah suatu aset, padahal itu masuk ke dalam aset yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran anak di luar sekolah gitu ya. Nah itu yang perlu dikembangkan, tentunya itu juga harus perlu berkolaborasi gitu ya, perlu berhubungan baik itu dengan orang tua, dengan pihak terkait, dengan masyarakat, apalagi dengan semua warga sekolah di sini gitu. Saling bekerja sama ya Bu ya. Iya. Nah terus menurut Ibu yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil itu apa? Mungkin kemarin dari yang dipelajari ya dari modul itu memahami 3 prinsip, kemudian 4 paradigma ya, kemudian 9 langkah komitmen bersama, kemudian kekompakan, kemampuan identifikasi dan pemetaan aset, kemudian keputusan atau program yang direncanakan secara terstruktur atau dan terukur gitu. Ya. Adakah pengalaman yang terjadi antar murid atau rekan yang tentang dilema etika? Tentunya itu banyak sekali ya kalau dilema. Pasti ya di kelas. Kalau dulu ya tidak melihat 9 langkah itu harus berurutan ya. Ternyata setelah dipelajari, ini ternyata ada ya aturan-aturannya gitu. Dulu makan memutuskan saja, tidak sesuai dengan, tidak dipertimbangkan dengan matang gitu begitu ya. Tidak ada prinsip, tidak ada paradigma, kemudian tidak ada 9 langkah tersebut. Asal ngambil aja ya keputusan. Ya seperti misalkan dilema di mana kita harus meluruskan anak atau menaik jenjang gitu dari kelas menjangkau ke jenjang selanjutnya ya. Itu hampir setiap tahun itu ketika rapat kenaikan kelas itu selalu menjadi permasalahan begitu. Tapi pada akhirnya kita harus memutuskan yang keberpihakan kepada murid gitu. Walaupun pada kenyataannya nilainya tidak ada, sangat jarang sekolah. Tapi dengan melihat kita berpihak itu harus dinaikkan, misalnya tidak boleh ada yang tidak naik. Sebisanya kita ya ibu guru berusaha harus memutuskan yang terbaik untuk anak gitu. Kemudian dalam menerapkan aturan di sekolah banyak dilemanya juga. Kemudian dalam penerapan kedisiplinan dan itu juga banyak dilemanya. Apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sesuai dengan prinsip atau langkah yang dipelajari di modul ini, Bu? Ya,
setelah mempelajari, setelah tahu ada 3 prinsip, 4 paradigma dan 9 langkah. Nah sekarang sudah mulai menjadikan keputusan itu lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian keputusan lebih berpihak lagi kepada murid setelah tahu langkah-langkah tersebut. Kita langsung memanfaatkan ilmu yang sudah kita dapat. Kita ke rancangan program berdampak kepada murid itu ya. Apakah Ibu sudah membuat rancangan program nih yang berdampak pada murid? Sudah. Alhamdulillah. Apa tuh programnya yang sudah dirancang? Menciptakan proses pembelajaran aktif, kemudian menyenangkan untuk murid, kemudian tentunya memanfaatkan alam sekitar ini ya, aset-aset yang ada, baik itu aset di sekolah dan aset yang ada di luar lingkungan sekolah yang bisa kita jadikan sebagai bahan media pembelajaran bagi anak gitu. Apakah itu tantangannya apa tuh Bu dalam melaksanakan rancangan program yang Ibu buat itu? Jadi kurang mampu mengkondisikan siswa gitu ya. Seperti saya kan di kelas 1 ya, harus ekstra sekali. Iya pasti. Harus mengkondisikan siswa ya, harus memerlukan banyak waktu. Kemudian kan kalau di luar lingkungan sekolah ya, di luar sekolah menggunakan media yang di luar sekolah tentunya memerlukan waktu dan proses yang pelaksanaannya itu pengkondisian siswa ini sangat sulit lah. Jadi perlu berkolaborasi dengan rekan yang lain gitu untuk bekerja sama ya. Kemudian terbatasnya sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitar. Jadi yang memanfaatkan yang ada ya gitu, sumber yang ada begitu dimanfaatkan. Cara menghadapinya mungkin kita harus lebih ini lagi ya Bu ya. Tentunya cara memberikan penerangannya kepada si anak dengan kepala sekolah mungkin rancangan yang kita buat, kemudian programnya itu memanfaatkan lingkungan alam, kemudian pembelajaran yang akan dilaksanakan itu dikomunikasikan dulu dengan kepala sekolah, kemudian ya sebisa mungkin kita supaya anak-anak itu dapat bisa mengikuti menyediakan media yang di sekolah gitu, di dalam sekolah ya. Tapi mungkin dengan dibawa keluar anak mungkin pasti bakal ini ya Bu ya, suka pasti. Iya pasti anak kan suka biasa di kelas gitu, pas keluar sangat menyenangkan gitu. Seperti senam, bebersih aja itu sudah menjadi kan dia belajar di luar kelas, jadi menyenangkan bagi anak kelas ini terutama kelas rendah ya. Nah kita lanjut ke pengembangan komunitas praktisi ya Bu ya. Ibu sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Nah bagaimana peran komunitas terhadap proses belajar Ibu? Alhamdulillah komunitas praktisinya itu dengan rekan sejawat Alhamdulillah jadi sangat membantu sekali dalam menemukan solusi, kemudian setiap permasalahan yang dihadapi di kelas oleh guru itu kita bisa mencari solusi secara bersama-sama gitu, memutuskan bagaimana nih solusinya gitu ya. Kemudian bagaimana mengembangkan praktik baik, kita mempunyai program rancangan seperti ini, bagaimana kita bisa merealisasikannya, tentunya harus ada kerjasama dari warga sekolah gitu. Kemudian sebagai guru penggerak seperti motonya kita adalah motonya bergerak, tergerak dulu, kemudian bergerak, kemudian harus bisa menggerakkan rekan yang lain. Semoga rekan-rekan di sini ya tergerak mungkin oleh adanya Ibu di sini. Apalagi di sini ada juga ya yang sudah jadi CGC. Jadi bisa berkolaborasi gitu. Dan itu program-program yang Ibu rancang boleh diperbincangkan di situ supaya mungkin rekan-rekan yang lain bisa tertarik dengan program-program yang sudah dilaksanakan. Terus apa perubahan yang sangat menyenangkan nih buat Ibu di antara rekan ya, di antara komunitas praktisi ini yang sangat mungkin ada perubahan gitu di rekannya? Yang tadinya satu masalah itu dipendam sendiri ya Bu, harus mencari solusi sendiri. Nah sekarang sudah belajar untuk berdiskusi, mengajak diskusi dengan rekan yang lain, menanyakan apa permasalahan dari kelas mereka, rekan yang lain. Bisa dipecahkan kemudian marilah kita pecahkan secara bersama-sama.
Kemudian menyamakan persepsi ya, kegiatan antar sesama guru, seperti ya, punya program ini, bagaimana kalau program ini dilaksanakan oleh semua kelas gitu. Iya. Jadi nggak hanya kelas ibu aja gitu ya. Begitu. Kemudian bisa berkolaborasi tadi. Jadi setiap kelas kan punya idenya. Iya, pasti berbeda. Kita samakan, kita muncul ide baru dari murid pasti ada. Nanti kita bikin program seperti apa gitu ya. Betul. Nah, apa nih nanti yang akan dilakukan setelah program ini selesai? Mungkin program guru penggerak mungkin ya. Ya, mungkin membentuk komunitas praktik sebagai tempat belajar ya Bu. Kemudian berdiskusi, kemudian mengembangkan praktik baik dari setiap program-program yang dirancangkan oleh setiap kelas gitu, bisa menjadi program sekolah yang bisa diterapkan sebagai kegiatan yang positif untuk Terus perlukah dukungan Bu buat komunitas praktisi itu? Satu program itu tidak akan terrealisasi jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak tentunya Bu. Tentunya apalagi dari yang paling utama adalah kepala sekolah sebagai pemimpin dari sekolah, penanggung jawab kemudian dari LC Jawat, kemudian dari pihak-pihak lain juga bisa ya, dari pihak orang tua, mungkin dari aparat setempat, apalagi kalau media pembelajaran itu di luar kelas ya, di luar lingkungan sekolah ini, jadi memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Nah, kita lanjut ya Bu ya. Pada bagian akhir pendampingan Bu, Ibu mungkin sudah ya menjalankan apa namanya ini apa ini Pak, bentar kesini. Ini Bu ya, mengingatkan nanti di PI 6 mungkin ada kuesioner lagi buat kepala sekolah, rekan 5 dan juga siswa 5. Mungkin itu nanti saya share lah setelah ini karena setelah loka karya kita lanjut lagi PI ke 6. Langsung ya Seninnya itu udah ada jadwal lagi. Jadi kita apa namanya? Kejar itu ya Bu, kejar tayang. Nanti seperti kemarin dulu ya, yang loka berapa tuh kita ngisi kuesioner buat kepala, kita juga sebagai CGP-nya, kemudian siswa 5 seperti itu. Mungkin sampai di sini Bu udah selesai PI-nya. Mungkin itu mengingatkan aja buat Ibu nanti persiapan untuk rekan-rekan rekan-rekan itu ya. Kuesionernya nanti di-share lagi. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu, terima kasih. Bersatu dalam